Babak 761, Penatua Yuan. Sial, aku meremehkan anak ini. Mata yang mulia si membelalak. Wajahnya semakin gelap saat jantungnya berdetak kencang di dadanya. Penampilan sedingin batu yang dia dapatkan sudah cukup untuk membuatnya berkeringat. Rencana awalnya adalah menggunakan Xie Wuyue untuk menyingkirkan Zhuo Fan dengan cara yang paling terbuka dan mengekang pertumbuhan kantor tenaga kerja. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhuo Fan begitu tegas dan kejam dalam memberontak? Yang lebih buruk lagi adalah dia juga memiliki begitu banyak tetua di sisinya. Pada saat itu, dia sadar bahwa nama Xie Wuyue sebagai pemimpin sekte terdengar hampa. Saat dia berdiri di samping pemimpin sekte yang perkasa ini, tampaknya hal itu tidak memberikan dukungan sebanyak yang dia kira. Sebaliknya, bahayanya justru semakin meningkat, dan hanya menjadi target lain yang bisa dilenyapkan oleh musuh. Itu sama sekali bukan apa yang dia rencanakan. Kehilangan bukannya mendapatkan apapun. Zhuo Fan bekerja terlalu cepat. Yang mulia si mengertakkan gigi. Hatinya dipenuhi kebencian. Kenapa aku tidak bertindak lebih cepat? Membiarkannya menggunakan token itu untuk membawa pergi para tetua karena alasan egoisnya sendiri. Dengan cara ini, setidaknya tidak akan ada akibat yang serius. Melawan sandiwara para tetua kantor tenaga kerja tidak akan banyak mempengaruhinya. Tapi setidaknya hal itu tidak akan memberikan inisiatif kepada musuh. Namun sekarang, anak-anak dan orang-orang tua itu berjalan beriringan. Mereka kuat dan saya lemah. Menyingkirkannya adalah hal yang mustahil. Sementara pihakku berada dalam bahaya serius untuk diberhentikan. Pikiran itu saja membuat Yang Mulia Si berkeringat dan membuatnya dipenuhi dengan penolakan untuk jatuh seperti ini. Bahkan sebelum rencananya digunakan, itu sudah dibatalkan. Dia telah dengan sabar menunggu selama ini, hanya untuk mengetahui bahwa usahanya malah membantu musuh. Namun, saat itu, ketika kedua belah pihak saling menatap dan berada di ambang perang, seseorang berteriak, "Tunggu!" Mereka semua menoleh untuk melihat Vian yang terhuyung-huyung saat dia bergegas ke antara mereka sambil tersenyum cerah pada Xie Wuyue. "Iblis yang, apa yang kamu lakukan? Bahkan kamu ingin menentang perintahku." Karena otoritasnya telah dirusak dan dia sekarang terlalu marah. Yang diinginkan Xie Wuyue saat ini hanyalah menyingkirkan Zhuo Fan. Ini membuatnya buta terhadap situasi saat dia berteriak. Vian yang menghela nafas dalam hati, menatap Xie Wuyue tanpa daya, tapi memaksakan senyuman. "Wuyue, ini salahmu. Zhuo Fan telah membawa kami tetapi tidak melakukan apapun yang mempermalukan sekte tersebut. Dia malah meningkatkannya melalui hasil yang terpuji. Sebagai pemimpin sekte, Anda harus memberinya penghargaan, bukan menghukumnya." Terpuji. Untuk apa sebenarnya? Xie Wuyue bingung. Vian yang mencibir sambil menjulurkan dagunya. Sambil tertawa. "Apa? Kamu bertanya? Hahaha. Saudara-saudara, tolong laporkan kepada pemimpin sekte kesuksesan besar kami. Biarkan dia menikmati kemuliaan." Semua orang hanya menyaksikan Vian yang sombong ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua yang ada di sini, selain Xie Wuyue yang terlalu kesal untuk membaca lebih lanjut, memperhatikan sesuatu dalam nada dan kata-katanya. Dia mengatakannya untuk memuluskan segalanya dan menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Vian yang meminta orang lain memberikan laporan kepada pemimpin sekte untuk menunjukkan rasa hormat kepada Xie Wuyue dan statusnya. "Saya di sini bukan untuk kursi Anda dan Anda tidak akan membunuh saya." Semuanya senang. Sayangnya, pendirian mereka sebagai pemberontak sudah jelas. Apakah hanya dengan kata-kata saja bisa menghapuskannya? Bahkan jika itu terjadi,
Betapapun kecil kemungkinannya, semuanya tergantung pada bosnya. Jadi, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zulfan, menunggu sinyalnya. Tapi melihat bagaimana dia menjadi pusat dari semua itu, kemarahan Xie Wuyue semakin meningkat. Tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pemimpin Sekte Demon Seming adalah aku, Xie Wuyue. Sekarang Anda meminta izin Zuofan untuk melapor kepada saya. Apa pengaruhnya bagi saya? Mungkin kemarahan sedang menguasai dirinya, membuat Xie Wuyue yang cerdik tidak bisa memikirkan hal lain. Para tetua ini sudah lama berhenti mempedulikannya. Dia bukan lagi pemimpin sekte mereka. Segala sesuatu yang mereka miliki dan alami saat ini adalah karena Zulfan. Yang Mulia Bai, lapor ke pemimpin sekte, menggerutu dalam hati. Dia melihat tatapan memohon dari Vian Yang dan Zulfan menghela nafas, memutuskan untuk memberi Xie Wuyue satu kesempatan terakhir. Dia hanya ingin pergi bersama Chu Qingcheng. Jika bukan karena nyawanya terancam, dia bahkan tidak akan berpikir untuk memikul beban sebagai pemimpin sekte. Alangkah baiknya jika kata-kata bisa memuluskan segalanya. Mendengar Zulfan, Vian yang sangat gembira. Yang Mulia Bai memandang lama ke arah Zulfan lalu mengangguk. Berbicara kepada Xie Wuyue dengan nada dingin. Pelayan Zuo telah membawa kami untuk membersihkan sekte surga mistik. Kami meraih kemenangan dan kejayaan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sejak berdirinya sekte ini. Belum pernah terjadi sebelumnya dan apa? Anda benar-benar mengajak ahli sekte tersebut untuk berperang melawan sekte lain tanpa izin? Xie Wuyue memotong Yang Mulia Bai sambil meraung. Kamu pikir kamu siapa yang membuat keputusan seperti itu tanpa hak apapun? Teman-teman, bawa pergi pengkhianat ini. Atas kejahatannya yang keji, dia harus dieksekusi. Vian yang memulai dan bergegas mengeluarkan sesuatu. Beberapa perlengkapan spiritual tingkat tinggi. Wuyue, dengarkan aku. Ini hanya beberapa rampasan yang kita dapat. Kami merampok bersih perbendaharaan sekte surga mistik. Kalahkan mereka. Enya. Xie Wuyue sudah terlalu marah. Matanya merah, menatap Zulfan dengan kata-kata pedas. Karena melangkahi tempatnya dan meremehkan otoritas saya, kejahatan Zulfan tidak dapat dimaafkan. Dia akan dieksekusi dan siapapun yang mencoba memohon padanya akan bergabung dengannya dalam kematian. Raungan Xie Wuyue terdengar oleh semua orang. Vian yang menatapnya lama tapi menghela nafas. Vian Yin dan Vian Gui sedih. Xie Wuyue, tidak bisakah kamu melihat bahwa semua yang dilakukan Vian Yang adalah untukmu dan bukan Zuofan? Zuofan sekarang memiliki kekuatan nyata di belakangnya. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Keserakahan telah menguasainya dan membuatnya melupakan kenyataan. Yang Mulia Si menggelengkan kepalanya. Sekarang Xie Wuyue sudah marah dan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak dapat melihat bahwa sekte itu bukan lagi miliknya. Dengan kekuatan lamanya sebagai pemimpin sekte, dia bisa menjatuhkan sesepuh manapun kapanpun dia mau. Namun kini, dia tidak lagi mendapat dukungan masyarakat untuk melakukan hal itu. Memihaknya sekarang sama saja dengan bunuh diri. Yang Mulia Si melangkah mundur sambil berpikir. Melirik Xie Wuyue yang marah. Zuofan mengalihkan pandangannya ke samping. Yang Mulia Bai, apakah Anda yakin tidak mengatakannya seperti itu untuk membuatnya semakin marah? Anda bahkan tidak memanggilnya sebagai pemimpin sekte. Hahaha. Pramugara Zuo mengetahui diriku. Tapi begitu ini dimulai, itu harus ditindaklanjuti sampai akhir. Tidak ada tindakan setengah-setengah di sini. Karena ketika Anda, Tuan, dan Nona Chu pergi,
Orang-orang tua seperti kami akan ditinggalkan dan menderita kemurkaan Xie Wuyue. Yang Mulia Bai membungkuk kepada Zuo Fan. Kita semua melihat pengurus Zuo jauh lebih cocok sebagai pemimpin sekte daripada Xie Wuyue. Kebaikan Anda membuka masa depan gemilang Anda. Tolong, Steward Zuo, jangan menolak. Zuo Fan menatapnya tajam dan mengangguk. Kalau begitu serang, teman-teman, bawa Xie Wuyue pergi. Mata Yang Mulia Bai berbinar kegirangan saat dia berteriak. Para tetua dan Yang Mulia lainnya dipenuhi dengan semangat juang saat mereka menembak Xie Wuyue. Xie Wuyue terpaku di tempatnya karena terkejut. Datang lagi. Mengapa mereka menyerang saya? Apakah mereka memberontak? Baru sekarang dia mulai menyadari bahwa musuhnya bukan hanya Zuo Fan saja, tetapi semua tetua yang berubah pikiran. Yang Mulia Si, apa yang harus kita lakukan? Melihat musuh datang dengan kebiadaban, salah satu tetua batin tunduk pada Yang Mulia Si. Yang Mulia Si dengan tegas berkata, jika ada terlalu banyak masalah, larilah. Dia adalah orang pertama yang lari. Bersama para ahli batin lainnya tidak jauh di belakang. Mengabaikan kekacauan yang akan terjadi dan menjauh dari itu semua. Hanya satu-satunya pemimpin sekte yang tersisa, yang akan segera diambil alih oleh para ahli kantor tenaga kerja yang telah membelot dari perjuangannya. Vien yang merosot ke tanah. Wuyue, kakakmu bahkan memberimu kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tapi kamu terlalu keras kepala. Sekarang karena tidak ada larangan lagi, saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Kamu sendirian. Saat mereka hendak berbenturan, cahaya biru menutupi semua orang. Mereka semua mulai berteriak. Ini adalah vicissitude Domain. Ketidakkekalan 5. Sebuah suara tua bergema. Hentikan sekarang juga. Sambil gemetar, mereka berbalik dan melihat sesosok tubuh yang lelah berjalan ke arah mereka dengan tatapan tajam. Penatua Yuan, Zuo Fan bergumam. Yang Mulia Si mengerutkan kening. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang Mulia Si, dia adalah eksekutif kantor tenaga kerja. Dia selalu berada di belakang Zuo Fan, menggunakan ketenarannya untuk menguasai orang lain. Salah satu murid batin melaporkan. Penatua Batiniah kemudian melintas di wajah Penatua Yuan. Kamu pekerja tua. Sejak kapan kamu bisa ikut campur dalam urusan sekte? Enya. Hahaha. Aku tidak ingin ikut campur. Tapi kita harus menjaga dirinya sendiri. Mungkin dalam beberapa hari, dengan membalas dendam kepada pemimpin sekte dan membangun kembali sekte tersebut, Anda akan membawa orang luar masuk dan malah menghancurkannya. Saya ingin tinggal di sini selama bertahun-tahun lagi. Jadi aku harus ikut campur. Penatua Yuan berbicara dengan nada merendahkan. Wajah tetua itu memerah setelah tetua Yuan mengungkap rencana mereka. Dia meraung marah. Ini antara para ahli sekte, bukan orang bodoh tua yang malang. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Itu didukung oleh kekuatan budidaya tahap etiril lapisan ketiga. Penatua Yuan akan menjadi gugur sebagai kultivator bone tempering. Itu jika dia sangat lemah. Babak 762, Yang Mulia Yuan singgah. Angin kencang menerpa tubuh lemah Penatua Yuan, mengibarkan janggutnya. Meski begitu, dia hanya berdiri di sana dengan tatapan acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak diserang oleh ahli tahap etiril, tetapi oleh angin sepoi-sepoi. Yang Mulia Si memicingkan matanya, menonton dengan penuh kecurigaan. Karena Penatua Yuan menghadapi ahli tahap etiril dengan ketenangan seperti itu, Yang Mulia Si tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Yang aneh adalah,
Kapan sekte tersebut memiliki orang seperti dia? Zuo Fan menyaksikan tanpa niat membantu. Dia tahu Penatua Yuan adalah sesuatu yang lain. Mungkin seseorang yang dapat menahan seluruh sekte perencana iblis. Dia hendak membunuh pemimpin sekte Demon Seming, sehingga memaksa Elder Yuan untuk keluar. Daripada mengabaikannya nanti, lebih baik hadapi masalah ini. Seorang pekerja rendahan harus tetap menjalankan tugasnya dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Telapak tangan liar itu mencapai Penatua Yuan ketika Penatua itu mengejek. Terakhir kali saya meminta beberapa pekerja dari Anda untuk pelatihan saya. Anda mengajukan berbagai macam alasan dan bahkan menyalahkan saya pada pejabat kantor tenaga kerja. Parasit kotor, menggunakan kekuatan orang lain. Kamu harus tetap menjalankan tugasmu. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Orang-orang sudah mengetahuinya. Penatua ini memiliki hubungan buruk dengan Penatua Yuan. Tidak heran dia akan merendahkan dirinya untuk membunuh seseorang yang begitu lemah. Sejak kantor tenaga kerja memperoleh kekuasaan, dia tidak bisa menyentuhnya. Sekarang orang-orang sekte dalam melihat pemimpin sekte akan kalah. Mereka memutuskan untuk melarikan diri. Namun makhluk lama ini keluar dan mengungkap rencana buruk mereka. Penatua Yuan dihormati karena Zuo Fan. Ketika para tetua kantor tenaga kerja tidak pernah memikirkannya lagi. Karena Zuo Fan sekarang berdiri diam saat dia dalam bahaya. Tentu saja yang lain juga tidak akan ikut campur. Sang tetua melihat ini dan menjadi semakin merajalela. Penatua Yuan hanya tertawa kecil meskipun begitu. Lucu kamu harus menyebutkan tugas. Dengan sekte ini diambang perang saudara. Anda tidak peduli untuk menyelesaikan perselisihan partai. Tetapi teruskan balas dendam Anda. Inikah cara Anda menjalankan tugas saat Anda merebut kekuasaan? Hahaha. Sudahlah. Sekteku tidak membutuhkan sesepuh sepertimu. Mata Penatua Yuan membelalak. Bang! Dengan suara yang menggelegar, lelaki tua itu mendapati dirinya terbang. Kehilangan nyawanya sebelum menyentuh tanah. Celepuk. Dia tidak menunjukkan luka saat mendarat. Juga tidak ada darah yang tumpah. Dia meninggal seolah-olah karena sebab alamiah. Satu-satunya cara agar hal itu terjadi adalah melalui satu cara saja. Dampak jiwa. Mata yang mulia si bergetar. Wajahnya tampak terkejut saat dia melihat Penatua Yuan dan tergagap. Ah, siapa kamu? Ses. Yang lain tersentak. Memandang Penatua Yuan dengan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak jiwa adalah suatu keuntungan yang dimiliki semua penggarap ethereal stage. Itu berarti menggunakan kekuatan jiwa seseorang untuk menghancurkan roh dan jiwa orang lain. Tapi ini biasanya hanya berhasil melawan kultivator di bawah tahap ethereal. Menggunakannya dalam tahap yang sama. Karena keduanya telah membentuk jiwa mereka. Tidak akan pernah benar-benar membunuh yang lain. Paling tidak hanya akan melukainya dengan parah. Namun sekarang, seorang ahli tahap ethereal meninggal karena dampak jiwa di hadapan semua orang. Fakta bahwa pihak lain tidak mengungkapkan jiwanya untuk melakukan hal itu hanya membuktikan betapa besarnya kesenjangan yang ada. Tidak ada yang mengira tetua tak dikenal ini akan menjadi ahli yang hebat. Lebih kuat dari kebanyakan orang di sini. Bahkan kelopak mata Zuo Fan bergetar. Keringat berkumpul di alisnya. Yang mulia Qi, bersiaplah untuk menerima sanksi muda. Belum yakin dengan sikap yang diambil Penatua Yuan, Zuo Fan lebih memilih bermain aman dan memanggil sanksi muda. Yang mulia Qi mengangguk, merasakan hal yang sama. Dia mengirim pesan kepada beberapa tetua untuk membuka penghalang. Ketuk. Penatua Yuan mengambil langkah santai di bawah pengawasan semua orang. Sekarang tidak ada yang memandangnya dengan cibiran.
kecuali ketakutan. Akhirnya, Penatua Yuan tiba di antara kedua sisi. Xie Huyue menatap Penatua Yuan lalu membungkukkan pinggangnya untuk memberi salam. Yang mulia, dia yang mulia. Yang mulia Si dan rombongannya bergetar dan menatap Penatua Yuan. Tidak heran, hanya yang mulia yang dikabarkan bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Aku seharusnya tahu. Kelopak mata Zuo Fan bergerak-gerak. Meski terkejut, dia sudah menebaknya. Kerumunan lainnya berdiri terdiam melihat sikap santai Penatua Yuan. Mereka hanya tercengang. Pakar terbaik dari sekte penipu iblis. Yang mulia yang dirumorkan akhirnya terungkap. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa yang mulia ini adalah Penatua Yuan dari kantor tenaga kerja, keterkejutannya berlipat ganda. Ya, saya yang mulia sekte penipu setan. Yuan Singgang. Melihat orang bodoh itu melihat sekeliling. Penatua Yuan berteriak. Semua orang membungkuk. Salam, yang mulia. Bukan hanya faksi sekte dalam, tapi bahkan para tetua kantor tenaga kerja. Yang mulia, bahkan dikabarkan, adalah dasar dari kebanggaan mereka. Kepercayaan diri mereka. Karena dia adalah yang terkuat di sekte Demon Semi. Melihatnya sekarang, meskipun mereka pemberontak, mereka tetap menunjukkan rasa hormat. Penatua Yuan mengangguk. Kantor tenaga kerja merencanakan pemberontakan sementara para tetua sekte dalam ingin melarikan diri. Sehingga meninggalkan pemimpin sekte sendirian untuk dibunuh. Bagaimana sekte penipu iblis menjadi begitu kacau dan terkoyak? Yang mulia, Zuo Fan meremehkan otoritas saya. Dia membangkitkan anak buah kantor tenaga kerja untuk memberontak. Dia harus dieksekusi karena kejahatannya. Xie Huyue mengepalkan tangannya sambil menunjuk ke arah Zuo Fan. Yang mulia Si menemukan bahwa dengan yang mulia di sini, meja telah berbalik dan menangkupkan tangannya. Yang mulia dapat melihat bahwa kami menjunjung tinggi keselamatan sekte. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Yang mulia, dalam istilah awam, Zuo Fan ingin memberontak jadi sebagai yang mulia. Injak dia. Dengan Anda di pihak kami bisa melakukannya. Begitu mereka mati, sekte iblis berencana akan menjadi milik kita lagi. Hehehe. Penatua Yuan sudah mengetahui niat mereka dan tersenyum. Lalu menoleh ke Zuo Fan. Penatua Yuan, di mana posisimu? Zuo Fan berbicara sebelum dia sempat berbicara. Jika Tuan memihak Xie Huyue dan mereka, maka persahabatan kita akan berakhir. Bajingan sombong. Semua orang berdiri tercengang. Dia benar-benar layak menjadi pemimpin sekte kita berikutnya. Menghadapi ahli sekte terbaik, dia menggunakan kata-kata yang belak-belakan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Zuo Fan berbicara besar seperti ini karena dia memiliki cadangan putranya yang mengerikan. Bahkan yang mulia tidak bisa menerima pukulan dari bocah itu. Mereka menghormati yang mulia, tetapi mereka tidak dibutakan olehnya. Jelas akan kekuatannya dan kekuatan mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang mulia Si. Masih mengejek mereka. Zuo Fan, kamu berani berpikir dengan jumlah yang lebih tinggi kamu dapat mengambil kursi pemimpin sekte. Untuk apa Anda menganggap yang mulia? Dia tidak akan membiarkan tindakan kurang ajarmu luput dari hukuman. Tutup mulutmu. Saya berbicara untuk diri saya sendiri, bukan Anda. Penatua Yuan memelototinya. Yang mulia Si, Anda telah menyebabkan banyak gangguan selama bertahun-tahun. Tunggu di sana dalam diam. Terkejut. Gairah berapi-api yang mulia Si padam karena Penatua Yuan menjadi selimut basah. Dia menundukkan kepalanya dan mundur. Hatinya dipenuhi amarah. Orang tua bodoh. Aku bukan pemberontak di sini.
Untuk apa kamu mendatangiku? Mengabaikan ketidaksenangannya. Penatua Yuan menoleh ke Zuo Fan sambil tersenyum. Steward Zuo, kami berdua berteman di sini. Demi Tuhan, akulah yang menyuruhmu untuk mendapatkan istrimu itu. Apa? Sekarang kamu akan membakar jembatan? Zuo Fan tersendat karena sikap santai yang tiba-tiba diambil oleh Yang Mulia Agung. Diejek seperti itu, Zuo Fan tersipu malu. Meski begitu, dia merasa bahagia di dalam hati. Paling tidak, bahkan sebagai Yang Mulia, lelaki tua ini tetap sama seperti sebelumnya. Penatua Yuan yang dia jelaskan tentang Dao selama bertahun-tahun. Sekarang, mari kita bicara. Ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Tidak perlu selalu berkelahi dan membunuh. Sekte Iblis Perencana juga tidak menahan wanitamu. Ikut denganku. Sambil tersenyum, Penatua Yuan berjalan menuju aula utama. Lalu berhenti sambil menunjuk ke arah Chu Qingcheng dan Xie Wuyue. Kalian berdua juga, ikutlah. Karena ini melibatkan 3 orang. Hanya kalian bertiga yang bisa menyelesaikan ini. Yang Mulia kemudian memasuki aula utama. Bab 763, Pemimpin Sekte. Xie Wuyue menatap Zuo Fan dengan kebencian. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dalam 5 tahun masa tinggal Zuo Fan yang singkat di Sekte Penipu Setan, fondasinya selama berabad-abad akan terguncang dan dia akan berada di ambang penggulingan. Melihat para tetua kantor tenaga kerja berharap dia diseret dari tempat duduknya, kemarahan Xie Wuyue mendidih tanpa jalan keluar. Tidak ada seorang pun di sisinya. Yang Mulia Si melihat keadaannya dan bertekad untuk meninggalkannya. Satu-satunya harapannya terletak pada dukungan Yang Mulia. Jadi, setelah memberikan tatapan terakhir kepada semua orang yang hadir, Xie Wuyue melangkah ke aula utama. Steward Zuo, Yang Mulia tidak mungkin mengejar pemimpin dalam hal ini. Bukan. Jika sesuatu terjadi pada Tuan, kami akan menjadi tidak berdaya dan lemah. Melihat ke aula utama lebih lama, Yang Mulia Qi berbicara. Bagaimana jika kita mengirim 20 ahli? Setidaknya dengan cara ini kita bisa mengatasi apapun. Zuo Fan tetap diam dan berpikir. Yang Mulia Si melihat ini dan mengejek. Zuo Fan, Anda pergi dan memulai pemberontakan tetapi Anda terlalu takut untuk berbicara dengan Yang Mulia. Bagaimana tikus pengecut layak menjadi pemimpin sekte? Hahaha. Yang Mulia Si, lepaskan aku dari doronganmu. Yang Mulia kuat tapi saya tidak mudah menyerah. Aku bukan tandingannya. Tapi dia pun tidak bisa mencegahku pergi. Sambil nyengir, Zuo Fan terkekeh dan memegang tangan Qingcheng. Apakah kamu takut? Sekarang kamu dalam bahaya karena aku. Apa bahayanya bertemu teman lama? Chu Qingcheng mengangkat alisnya. Zuo Fan tertawa. Haha, kamu memang istriku. Lebih berani dari kebanyakan pria. Kalau begitu mari kita pergi menemui Yang Mulia. Tidak peduli di pihak mana dia berada. Aku akan selalu melindungimu. Chu Qingcheng mengangguk dan membalas senyuman cerahnya. Keduanya pergi ke aula utama bergandengan tangan. Steward Zuo, apakah kamu benar-benar pergi tanpa bantuan? Yang Mulia Qi masih gelisah. Zuo Fan hanya menjentikkan tangannya. Biarkan saja. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Tidak dengan kekuatan Yang Mulia. Mereka hanya akan terbunuh. Justru akan berdampak sebaliknya. Mengundang cemoohan atas keberanian kita berdua. Hahaha. Zuo Fan tertawa dan kemudian menghilang ke dalam aula utama. Penonton memujinya atas ketegasannya. Pelayan Zuo dan Nyonya Chu adalah pasangan yang sempurna. Keduanya sangat berani. Yang Mulia dan pengurus Zuo sudah dekat sejauh ini.
Tapi siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Yang Mulia sekarang karena kursi tertinggi dari sekte penipu iblis dipertaruhkan. Dia mungkin mengikuti aturan dan tetap berpegang pada Xie Wuyue. Yang Mulia Qi dan Bai berbagi pandangan khawatir. Yang Mulia Xi mencibir dan menyeringai. Bang! Dengan suara keras, pintu aula utama tertutup rapat, menahan Zuo Fan, Xie Wuyue dan Chu Qingcheng di dalam. Semua orang berteriak, "Pelayan Zuo!" Suara kuat Penatua Yuan bergema sebelum mereka melakukan apapun. 5 Ketidakkekalan. Siapapun yang berani memulai apapun, mereka harus disingkirkan. Ya Pak. Sebuah suara tua datang dari udara. Lalu penghalang hijau itu bersinar lebih terang. Terguncang. Semua orang menghela nafas dan berdiri diam. Mereka tahu di dalam domain Vicisitude bahwa mereka tidak lebih dari domba yang akan disembelih. Yang Mulia Qi, Bai dan Xi, siapapun sebenarnya, tidak punya pilihan selain duduk diam dan tidak menimbulkan keributan. Namun kedua belah pihak memiliki pemikiran yang sama. Yang Mulia sungguh luar biasa seperti yang mereka katakan. Tidak kurang dari Xie Wuyue dan Zuo Fan. Dengan hanya 5 tetua, dia mengikat ratusan ahli sesuai keinginannya. Sementara itu, pasangan itu baru saja memasuki aula utama dan melompat dari gedoran pintu. Namun mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka melihat 3 kursi di aula utama. Xie Wuyue sudah mengambil yang tertinggi. Dengan wajah pucat dan mata dengki. Ketika dia melihat Zuo Fan, rasa hausnya akan darah semakin bertambah. Di samping, mereka melihat pintu tertutup ketika keduanya berjalan ke tempat duduk. Sebelum mereka mengambilnya, suara Penatua Yuan datang dari balik pintu. Zuo Fan, kamu juga masuk dulu. Keduanya mengangguk dan memasuki ruangan, meninggalkan Xie Wuyue sendirian untuk menahan amarahnya di singgasananya. Kukunya menancap begitu dalam di telapak tangannya hingga meninggalkan bekas. Penatua Yuan. Zuo Fan melihatnya duduk bersila di atas sajadah dan pasangan itu menangkupkan tangan mereka. Penatua Yuan tersenyum dan mengangguk. Lalu dia menunjuk kedua tikar. Silakan. Duduk. Zuo Fan tidak keberatan. Membawa Chu Qingcheng ke matras. Penatua Yuan, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Apakah ini rindu ujian cintamu? Apakah kamu tidak akan memperkenalkannya? Mengabaikan pertanyaan itu, Penatua Yuan memandang Chu Qingcheng. Bangun. Chu Qingcheng berbicara dengan hormat saat dia menyapa. Saya Chu Qingcheng. Yang Mulia. Hahaha. Jadi kamu adalah Chu Qingcheng. Mata Elder Yuan bersinar. Mengamatinya lalu mengangguk. Dia menoleh ke Zuo Fan. Dengan kecerdasan dan penampilan, cucu sungguh menarik. Nak, jika aku baru berusia 5 abad, aku akan meremehkanmu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Penatua Yuan. Ada ratusan ahli berdiri di luar. Dengan puluhan ribu lainnya menunggu dengan gelisah. Tidak bisakah kamu lebih serius lagi? Hahaha. Kamu tahu perang bisa terjadi kapan saja. Namun kamu masih membawa kembali pasukan untuk memberontak. Penatua Yuan mengejek. Zuo Fan mengangkat bahu. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus menyelamatkan kulitku. Anda tahu betapa piciknya Xie Wuyue. Dan bahkan jika dia tidak melakukan hal tersebut, pemimpin manapun tidak akan mengabaikan pelanggaran besar seperti itu. Satu-satunya pilihan adalah melakukan serangan pendahuluan. Tidak peduli apa yang terjadi dengan sekte perencana iblis. Selama kita berdua aman saja sudah cukup. Kesalahan tetaplah kesalahan kecuali kamu memperbaikinya. Penatua Yuan memaksakan sebuah senyuman. Jadi kamu benar-benar tidak peduli sama sekali tentang sekte penipu iblis. Apakah boleh menghancurkannya?
Anda tahu apa yang akan terjadi jika perang saudara pecah. Kerugian besar setelahnya bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh batu suci. Fondasi kita akan hancur. Zuo Fan berterus terang. Tidak peduli. Itu langsung masuk ke dalam hati Penatua Yuan. Tetapi kemudian dia menoleh padanya. Nyonya Chu, Anda berasal dari sekte yang benar. Anda tentu tidak ingin kehancuran total terjadi, bukan? Anda tahu apa yang akan dilakukan pria Anda. Bukan. Tidak peduli. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Menatap Zuo Fan dalam-dalam sambil tersenyum. Tidak masalah apa yang dia lakukan selama dia aman. Sambil gemetaran, Penatua Yuan terkekeh. Nah, kamu menyakitinya. Mendorongnya lebih jauh ke dalam jurang. Kalian berdua sebaiknya berhati-hati. Terlepas dari menjadi seorang kultivator yang saleh atau iblis. Siapapun yang tertelan oleh lubang hasrat tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun. Hampir mustahil untuk kembali dari cobaan seperti itu. Tidak peduli. Keduanya menjawab. Namun mereka berpegangan tangan lebih erat. Mata Penatua Yuan bersinar. Lalu wajahnya berubah. Berteriak. Tidak. Tapi aku peduli. Sekte Demon Senging adalah tempat di mana aku akan meninggal. Sama seperti Zuo Fan yang peduli pada klan Luo. Saya juga peduli dengan sekte tersebut. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang kejam terjadi padanya. Jadi, mata Penatua Yuan sekarang tajam saat dia melihat Zuo Fan merencanakan serangan. Penatua Yuan, Zuo Fan dan Chu Qingcheng tegang, merencanakan pelarian mereka sendiri. Mata kanan Zuo Fan sudah bersinar keemasan. Dia telah menyiapkan shift untuk diaktifkan pada saat itu juga. Zuo Fan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak masuk akal. Penatua Yuan menyipitkan mata dan mengeluarkan batu giok hitam pekat. Zuo Fan berteriak di dalam. Dia bergegas menarik Chu Qingcheng menjauh darinya. Dia tidak tahu apa itu. Tapi itu pasti harta iblis yang mematikan. Dengan kekuatan yang mulia dan harta iblis, dia harus menghancurkan Zuo Fan di tempatnya berdiri. Atau jika dia melarikan diri, tidak ada peluang untuk menangkapnya. Berkeringat, Zuo Fan mengertakkan gigi. Tidak menyangka lelaki tua ini akan memutuskan persahabatan mereka seperti ini. Mengambil harta iblis untuk menghabisinya begitu saja. Namun, melihat ekspresi paniknya, Penatua Yuan tampak terkejut. Apa yang kamu lakukan? Itu kalimatku. Dasar bodoh. Untuk apa kamu mengambil harta iblis? Zuo Fan berteriak. Sarafnya tegang. Melirik ke arah batu giok itu. Penatua Yuan terkekeh. Zuo Fan, bukankah kamu selalu berani? Kenapa tiba-tiba jadi paranoid? Ini bukan paranoia, tapi masalah kesenjangan kekuatan. Dengan kekuatanmu, mengeluarkan harta iblis di atasnya. Jika aku tidak bersembunyi, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Mengulurkan batu giok itu. Zuo Fan, lihat lebih dekat. Ini bukanlah harta iblis, tapi segel dari yang mulia sekte penipu iblis. Dalam kapasitasku sebagai yang mulia, aku akan menggantikan Xie Wuyue denganmu sebagai pemimpin sekte berikutnya. Bab 764, Seni Diri Sejati. Datang lagi. Terkejut, Zuo Fan menatapnya dengan heran. Apa yang baru saja saya dengar? Anda ingin menggantikan Xie Wuyue? Yang mulia macam apa Anda? Di masa kekacauan batin sekte, Anda tidak hanya tidak membantu pemimpin sekte menghentikannya, tetapi bahkan ingin menggantikannya. Menurutmu apa itu aturan? Itu kayak mendengar tentang peraturan darimu. Penatua Yuan memutar matanya. Tetapi kemudian dia menemukan sesuatu dan mengangkat alisnya. Zuo Fan, apa yang terjadi?
Apakah kamu tidak merencanakan pemberontakan? Mengapa mengkritik saya karena tidak mengikuti aturan sekte? Kaulah yang memulai semua kekacauan ini. Zuo Fan menggaruk hidungnya dan mengangguk. Benar. Tapi terus kenapa? Pendirian saya jelas. Tetapi Penatua Yuan, sebagai yang mulia sekte, pendirian Anda membuat saya meragukan niat Anda. Hahaha. Aku mengerti sekarang. Penatua Yuan tertawa. Baik. Karena Anda berpikir bahwa sebagai yang mulia saya harus menghancurkan Anda. Lalu mengapa Anda bersedia bertemu dengan saya sendirian? Apakah kamu tidak takut aku akan mengajakmu keluar untuk mengakhiri semua masalah ini? Wajah Zuo Fan mengeras. Penatua Yuan, saya sudah memikirkannya. Dan bahkan tahu kemungkinan besar untuk hasil seperti itu. Tapi aku masih ingin percaya bahwa persahabatan kita punya arti dan kamu punya cara lain. Menurutmu cara lain apa yang aku punya? Ayo beritahu aku. Mata Penatua Yuan bersinar. Zuo Fan menatap mata Penatua Yuan saat dia menyelidiki. Dengan status Anda sebagai yang mulia, Anda dapat menyelesaikan konflik dengan mengungkapkan segalanya. Kemungkinan terburuknya, aku akan diusir. Mengakhiri semua masalah. Dalam mimpimu, Penatua Yuan mengejek dan berteriak. Nah, kamu benar-benar tercela. Semuanya karena kamu dan sekarang kamu ingin menghapus ini. Bagaimana dengan semua tetua dan yang mulia yang mendukung Anda sampai mati? Apakah ini caramu memperlakukan mereka? Hati Zuo Fan mencelos dan menggelengkan kepalanya. Saya baru tahu hal seperti ini tidak bisa menipu Penatua Yuan. Sambil menunjuk ke pintu, Penatua Yuan berkata dengan nada dingin. Jika bukan karena ini, mereka semua akan menjalankan tugas mereka. Bekerja demi kemajuan sekte. Tapi Anda menyeret mereka ke perang dengan sekte surga mistik dan menodai mereka. Sial. Tidak berlebihan jika menyebut itu milikmu sekarang. Kemudian engkau menggerakkan sisi pemberontakan mereka. Mengatakan bahwa mereka akan mati jika tidak dan membuat mereka tenggelam dalam nafsu mereka. Sekarang setelah mereka mempunyai pemikiran seperti ini, menurutmu akan semudah itu membuat mereka mundur hanya dengan kata-kata? Yang paling penting, mereka berencana agar pemimpin mereka mendapatkan kekuasaan sehingga mereka juga akan mendapatkan kekuasaan. Anda melihat bagaimana reaksi mereka ketika Vien yang berusaha keras untuk memuluskan segalanya. Mereka sangat ingin berperang. Hati mereka kacau. Ini bukan lagi masalah Xie Yue dan Anda yang mencapai resolusi damai. Tetapi tentang masa yang ingin mendapatkan semua yang mereka inginkan. Lebih banyak kekuatan. Mereka ingin meninggikan diri mereka sendiri melalui posisi tinggi Anda. Kamu juga mengetahui hal ini. Saya bisa turun tangan dan memediasinya. Menghentikan pertikaian. Tapi itu hanya akan menunda banyak hal. Pertama, kepicikan Xie Yue yang tidak akan bertahan lama dan kemudian ada para tetua dan pejabat kantor tenaga kerja yang saya yakin tidak bisa duduk diam bahkan untuk beberapa hari sebelum kekacauan terjadi lagi. Pada saat itu Anda akan berada ribuan mil jauhnya. Meninggalkan sekte iblis berencana untuk bunuh diri di dalam. Apakah itu rencanamu? Zuo Fan. Hati Zuo Fan tenggelam tetapi tidak menjawab. Dia menoleh ke arah Chu Qingcheng dan mengiriminya pesan. Qingcheng, kenapa dia seperti peninggalan namun tidak sedikit pun seperti orang tua yang pikun? Dia mencoba mengikat kita. Yang mulia sekte penipu iblis memang mengesankan. Seperti rumor yang menggambarkan dirinya. Tapi benarkah? Tahukah kamu semua tentang apa yang baru saja dia katakan? Chu Qingcheng mengangguk dan mengangkat alisnya saat dia mengirimkan balasannya. Zuo Fan mengangguk. Hampir saja. Setiap sekte di wilayah barat bengkok dan penuh dengan rahasia.
Saya ingin membawa Anda ke tempat yang aman untuk menjalani hidup kita. Aku bahkan mencoba menggunakan kesempatan Vian yang dia ciptakan untuk mengatasi kekacauan ini dan mundur begitu saja. Bagaimana aku bisa tahu Yang Mulia Bai dan yang lainnya mengalami perubahan hati yang parah? Sangat ingin melakukan kudeta dan menjadi menteri berikutnya. Keinginan mereka semakin membesar karena kemarahan Xie Wuyue. Jadi bisa dibayangkan ketika saya meninggalkan sekte, Xie Wuyue dan kantor tenaga kerja akan berselisih. Berubah menjadi saling memusnahkan seperti yang dikatakan Penatua Yuan. Itu sama saja dengan menyalakan skrim lalu kabur. Bukankah itu tidak etis? Mengapa saya harus peduli? Saya hanya menggunakannya untuk menyelamatkan Anda. Sekarang setelah kau aman, mereka bisa menenggelamkan tempat itu dengan darah. Apapun yang kupedulikan selama kita berada berkilo-kilometer jauhnya. Brute, kamu terlalu jahat. Bahkan setelah semua yang mereka lakukan untuk membantumu, menatap tajam ke arah Zuo Fan. Chu Qingcheng mengutuknya. Tapi dia tersenyum saat mengatakannya. Penatua Yuan duduk di sana dengan mulut bergerak-gerak. Halo gelombang. Saya sedang berbicara dengan Anda. Jadi berhentilah berbisik. Hormatilah orang tua. Oh, Penatua Yuan. Tapi menjadikanku pemimpin sekte tidak akan melanggar aturan. Selain itu, tidak semua orang menginginkan saya menduduki kursi tersebut. Bukankah akan terjadi perkelahian? Zuo Fan gemetar mendengar kata-kata Penatua Yuan lalu menangkupkan tangannya saat dia berbicara. Penatua Yuan tersenyum samar. Disinilah kesalahanmu. Dengan Anda sebagai pemimpin, tidak akan ada lagi pertengkaran. Pertama-tama, lebih dari separuh tetua mengikuti setiap perintah Anda. Menjadi pemimpin sekte adalah apa yang mereka inginkan. Adapun Yang Mulia Si, hahaha, dia hanyalah seorang oportunis yang keras kepala. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli siapa di antara kalian berdua yang merupakan pemimpin sekte. Dan bahkan tidak akan bertarung sampai mati demi Xie Wuyue. Fakta bahwa dia ingin kabur membuktikannya. Dia hanya ingin menyimpan kekuatannya. Orang seperti itu di sekte akan menemukan kekuatan menjadi menteri setelah mereka mendorongmu duduk di kursimu untuk menjadi pilihan yang baik juga. Karena Anda telah mengalahkan faksi Kekaisaran Tianyu dan membawa perdamaian ke negara. Anda cukup ahli dalam memerintah. Penatua Yuan. Ini bukan tentang memerintah di sini. Tapi Qingcheng dan aku. Zuo Fan ingin menolak tetapi Penatua Yuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kamu yang menyebabkan kekacauan ini. Kamu memperbaikinya. Anda menghancurkan pandangan orang terhadap Xie Wuyue. Memaksanya bersikap konfrontatif dan tidak mampu mempertahankan posisinya. Setelah Anda pergi lagi, sekte perencana iblis akan terpecah. Anda tidak bisa pergi. Kamu yang harus disalahkan atas terkikisnya kekuatan Xie Wuyue dan sekarang harus bertanggung jawab. Zuo Fan menghela nafas dan mengangguk. Mengenai aturan sekte. Hahaha. Bukankah kamu menanyakan pendirianku? Aku akan memberitahu Anda. Saya berada di masa depan cerah di Menseming Sek. Beberapa peraturan lama yang kaku tidak berarti apa-apa. Selama menguntungkan sekte, aturan apapun bisa dihapuskan. Persaudaraan tidak terkecuali. Penatua Yuan menatap tajam ke arah Zuo Fan lalu matanya berbinar. Zuo Fan. Saya tahu Anda tidak peduli dengan sekte tersebut. Bahkan tentang kantor tenaga kerja. Tetapi saya baru saja mendengar Anda menyebut diri Anda murid sekte penipu setan. Bahwa sekte tersebut adalah rumahmu. Aku tahu itu hanya alasan. Bahwa kamu masih tidak sabar untuk pergi. Tapi orang tua ini berharap lain kali kamu mengatakannya. Itu akan datang dari hatimu.
Sambil gemetar, Zuo Fan berbicara. Saya tidak pernah menganggap tempat manapun sebagai rumah saya. Kecuali di sana ada orang yang saya sayangi. Itulah sifat manusia. Penatua Yuan terkekeh dan mengangguk. Bagaimanapun, Anda tidak dapat melarikan diri dari menjadi pemimpin sekte. Kamu bisa pergi sekarang. Zuo Fan mengangguk dan membawa Chu Qingcheng keluar setelah membungkuk pada Penatua Yuan. Orang tua itu kemudian menghentikan mereka sebelum mencapai pintu. Tunggu, ada apa? Penatua Yuan. Zuo Fan melihat ke belakang. Tangan Penatua Yuan melintas dan mengeluarkan secarik batu giok. Melemparkannya ke Zuo Fan. Zuo Fan tampak bingung. Penatua Yuan menghela nafas. Ini berisi seni yang saya temukan setelah semua wawasan saya ke dalam hati selama bertahun-tahun. Bagi orang sepertimu yang mendambakan Dao, itu akan bermanfaat. Seni diri sejati. Penatua Yuan mengangguk. Ya, seni diri sejati. Manusia berasal dari kekacauan mendasar. Dan memang benar, dia tidak pernah menutupi emosinya. Namun seiring berjalannya waktu, kebenaran ini menjadi kabur. Namun, para kultivator, baik yang jahat maupun yang saleh, semuanya harus kembali ke Dao untuk menemukan sifat sejati mereka. Namun kebenaran baru ini, apakah membentuk siklus dengan sifat sejati sejak awal? Ataukah pencerahan? Jika ini sebuah siklus, lalu mengapa para kultivator berlatih selama bertahun-tahun? Hanya untuk kembali ke jati diri mereka yang sebenarnya. Saya tidak pernah berhasil menemukan jawaban, tidak peduli bagaimana penampilan saya. Begitulah cara saya menemukan seni ini. Ini bukanlah metode kultivasi yang luar biasa, tetapi dapat membantu seorang kultivator mencapai ketenangan pikiran dan menghilangkan gangguan iblis hati. Hilangkan gangguan hati iblis. Zuo Fan terkejut di dalam. Mencengkeram batu giok itu dengan tangan gemetar. Penggarap takut akan setan hati. Yang paling ringan menghentikan kemajuan seseorang, sementara yang serius memberatkan. Dengan seni ini adalah sebuah permata. Mampu menghindari semua itu, dia tidak akan pernah menerima tamu Penatua Yuan, seorang penggarap domain fana, yang memiliki wawasan mendalam seperti itu. Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mencapai kehebatan apapun jalan yang mereka ambil. Orang tua itu tidak sekuat kaisar kuno, tapi orang yang benar-benar bijak dalam hidup. Zuo Fan lebih menghormati Penatua Yuan. Bab 765, Guru. Diri kembali ke asal. Dengan senyuman ramah, Penatua Yuan menunjuk pada dirinya sendiri. Zuo Fan, apakah Anda melihat bagaimana kultivasi saya di tahap tempering tulang? Ini bukan saya yang mencoba berpura-pura lemah, tapi kultivasi saya yang sebenarnya. Itu semua karena mengembangkan seni diri sejati. Zuo Fan dan Chu Qingcheng berbagi ekspresi terkejut. Elder Yuan bisa membunuh ahli tahap etiril dengan menjentikkan jarinya. Tapi dia hanyalah seorang kultivator bone tempering. Apakah seni diri sejati melemahkan budidayanya? Penatua Yuan dapat melihat keraguan mereka dan menjelaskan. Seni diri sejati adalah metode pengembangan hati. Efeknya ditunjukkan dengan kemunduran dalam kultivasi Anda. Atau lebih tepatnya mengembalikan Anda ke jati diri Anda yang sebenarnya. Saat Anda melepaskan tahapan kultivasi, kekuatan akan meningkat seiring dengan kembalinya kultivasi ke asal. Sama seperti Anda dulu adalah seorang anak yang murni dan polos. Sementara kekuatannya akan mencapai ketinggian yang tak terduga seolah-olah terjadi kebangkitan kembali. Level ini adalah sesuatu yang tidak dapat kupahami. Sampai pada titik di mana aku bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Akankah kekuatan dan kultivasi digabungkan? Kembali ke asal.
Atau akankah menghasilkan tingkatan baru? Dengan kultivasi saya yang sedikit, saya tidak dapat melihatnya. Saya hanya berharap seseorang mampu mencapai sejauh itu dan membuktikan bahwa saya benar. Jalan lain yang tak tertandingi yang belum dibuktikan oleh siapapun. Mengencangkan slip giok di genggamannya. Mata Zulfan bergetar. Kekuatan tubuh sementara budidaya menurun. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Seperti yang Penatua Yuan katakan. Begitu kultivasi mencapai titik asal dan kekuatan naik ke tahap kaisar. Apa yang akan terjadi setelahnya? Apa yang akan terjadi setelah Anda melewati titik di mana kultivasi tidak dapat mengalami kemunduran lagi? Ketika kekuatan tidak dapat tumbuh, akankah ini menjadi jalur kultivasi yang benar-benar baru? Atau berubah menjadi debu? Menjadi bagian dari kekacauan utama? Dia tidak tahu. Tapi entah kenapa, jantungnya berdebar kencang. Meski memiliki risiko yang mematikan. Ini adalah tantangan yang patut dia coba. Zulfan, kamu adalah pria yang fokus pada dao dan tidak mengejar kekuatan sebagai tujuan akhir. Saya memberikan True Self Art kepada Anda dengan harapan Anda dapat membantu saya menemukan jawabannya. Menatap mata Zulfan, Penatua Yuan berbicara dengan tatapan jauh. Saya berencana untuk menyebarkan seni yang saya sadari ini kepada murid saya. Tetapi dia semakin menyimpang dari dao. Tidak dapat berkomitmen pada seni diri sejati. Tanpa wawasan dao, kemunduran budidaya dan peningkatan kekuatan untuk mencapai asal akan sulit. Itu hanya akan sia-sia baginya. Menguasai. Penatua Yuan tidak menyelesaikan kalimatnya saat suara yang dikenalnya bergema. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia menoleh ke arah Zulfan dan menemukannya sedang berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali sambil berteriak. Terima kasih, Tuan, atas warisanmu. Saya akan memenuhi harapan Anda. Karena terkejut, Penatua Yuan tidak dapat bereaksi. Membiarkan Chu Qingcheng terkikik. Tuan. Zulfan tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Ketika dia menerima sesuatu dari seseorang, dia harus membayarnya kembali. Karena dia menghormati Anda sebagai gurunya. Itu menunjukkan betapa pentingnya seni ini baginya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu bagaimana membalas budi Anda selain membungkuk kepada Anda dan menganggap Anda sebagai Tuan. Tuan, bukankah Anda bertanya kepada saya apakah saya melihat sekte iblis perencana sebagai rumah saya? Sekarang saya dapat mengatakan dengan hati nurani yang bersih bahwa selama Master berada di sekte Demon Seming, sekte ini adalah rumah saya. Saya berjanji. Mengangkat kepalanya. Dahi Zulfan berlumuran darah. Penatua Yuan menatap Zulfan dengan tercengang. Membutuhkan banyak waktu untuk kembali sadar. Dia mengangguk. Bagus sekali. Memberimu seni ini seperti mewariskan kepada muridku. Saya sekarang tidak menyesal. Zulfan, kamu sedang mengejar dao. Tidak peduli seberapa tajam indramu dibandingkan dengan indraku. Kamu harus merenungkan seni ini hingga detail terkecil. Saya akan menunggu hari di mana Anda mengungkapnya. Kamu terlalu baik, Tuan. Zulfan tersenyum. Tetapi dengan hadiah luar biasa dari guru, saya tidak tahu apa yang bisa saya berikan sebagai balasannya. Aku sangat malu. Hahaha. Kamu seperti yang dikatakan istrimu. Anda tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Penatua Yuan tertawa. Anda telah memberi saya hadiah saya. Pil pencapaian surga kelas 10. Bagaimana seni Master Pil kelas 10 yang sangat sedikit bisa cocok? Itu cukup. Ada banyak bakat. Tapi jarang ada yang melihatnya. Hanya bagaimana Anda mengetahui nilai seni ini?
Orang lain akan melihatnya sebagai sampah. Saya puas mengetahui Anda akan menghargainya. Penatua Yuan terkekeh dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi dan menunggu di luar. Membungkuk sekali lagi. Zuo Fan menatap Penatua Yuan dalam-dalam lalu menarik Chu Qingcheng keluar ruangan. Melihat keduanya pergi, Penatua Yuan tersenyum dengan air mata mengalir di matanya. Dia akhirnya bisa menyebarkan ilmunya. Berderit di aula utama. Zuo Fan dan Chu Qingcheng yang keluar disambut dengan tatapan tajam Xie Wuyue. Mengapa mereka keluar hidup-hidup? Yang Mulia tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Wuyue, masuk. Suara Penatua Yuan bergema dan Xie Wuyue berdiri. Dia melewati mereka, melotot ke arah mereka sebelum terengah-engah saat dia masuk. Penatua Yuan, yang masih duduk di atas sajadahnya, memberi isyarat, duduk. Yang Mulia, mengapa Anda tidak membunuh mereka? Selama Zuo Fan mati, yang lain akan menjadi rakyat jelata tanpa kepala. Dan dengan faksi sekte dalam, kami akan menghancurkan mereka. Sambil menggertakkan giginya, mata Xie Wuyue terlihat merah. Kakek sialan itu berani berdiri dengan Zuo Fan rendahan itu melawanku. Mereka pasti mempunyai keinginan mati. Melihat sikap marahnya dengan tatapan dingin, kelopak mata Penatua Yuan bergetar. Menarik napas dalam-dalam. Wuyue, apa? Yang Mulia, tolong beritahu saya apa yang harus kami lakukan. Turun. Penatua Yuan berbicara dalam-dalam, membuat Xie Wuyue bergidik. Apa yang kamu katakan? Aku menyuruhmu untuk mundur sebagai pemimpin sekte. Mengapa? Xie Wuyue meledak sambil berdiri. Aku adalah pemimpin sekte yang hebat dari sekte perencana iblis. Saya telah berupaya untuk memperbaikinya selama berabad-abad. Apalagi sekarang, berkat perencanaan matang saya, sekte iblis perencana telah menjadi sekte tiga menengah. Sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam ribuan tahun. Kenapa aku harus mundur sekarang? Zuo Fan, dialah yang melanggar aturan sekte. Dia dan kelompok penjahatnya telah memulai pemberontakan. Penatua Yuan menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Untuk membunuh? Xie Wuyue meraung. Para kakek tua ini ingin menggulingkanku. Mereka pantas mati. Anda perlu memikirkan konsekuensinya. Apa yang Anda takutkan? Dengan 10.000 batu suci, dalam 100 tahun, kita akan mendapatkan semua tetua dan yang mulia yang kita butuhkan. Xie Wuyue menunjukkan senyuman kejam. Penatua Yuan menghela nafas. Wuyue, tahukah kamu berapa banyak kerugian yang akan dialami sekte penipu iblis karena ini? Kita bisa mendapatkan kembali orang yang lebih tua dan terhormat. Tapi kita akan kehilangan warisan kita yang berusia ribuan tahun. Setiap generasi tua-tua dan terhormat adalah generasi master setiap sekte yang dibesarkan dari para murid. Setia kepada sekte lebih dari apapun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh para tetua yang mengangkat batu suci sebanyak apapun. Begitu tradisi dilanggar, sekte itu sendiri akan runtuh. Yang Mulia, Anda paranoid. Yang penting adalah kita memiliki aturan yang kuat. Tidak masalah jika mereka tidak mendengarkan. Hehehe. Haha. Wuyue, kamu masih seperti ini. Melihat ekspresi gila Xie Wuyue, Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Tahukah Anda mengapa Zuo Fan berhasil menggerakkan begitu banyak orang untuk bangkit melawan Anda? Itu karena kamu tidak pernah bijaksana dalam urusanmu. Kamu egois dan lepas kendali. Mereka takut padamu. Dan kamu mengira itu karena statusmu. Tapi begitu kamu berbalik, mereka akan menyerangmu dengan sebilah pisau. Sebelum Zuo Fan menyerang sekte surga mistik,
Alasan dia begitu yakin orang-orang ini akan bersamanya dalam pemberontakan bahkan setelah dia mengatakan kepada mereka untuk menyamar sebagai Anda, adalah karena ketakutan mereka terhadap Anda tertanam jauh di dalam hati mereka. Ketakutan ini, pada gilirannya, menjadi kebencian dan mereka menyerang. Karena mereka akan mati baik saat mereka kembali atau memberontak. Mengapa tidak bertarung sampai akhir dan menjatuhkanmu bersama mereka? Zuo Fan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Itu sebabnya dia memalsukan perintahmu untuk menyerang sekte surga mistik. Yang penting adalah dia mengikat nasib semua orang. Mengepalkan tinjunya, Xie Wuyue mengertakkan gigi. Terkutuklah Zuo Fan itu. Dia telah merencanakan untuk melawanku. Aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Wu Yue, orang-orang telah meninggalkanmu. Momennya hilang. Biarkan saja. Penatua Yuan menghela nafas. Jika saya tahu hari ini akan tiba, Anda seharusnya belajar dari cara Zuo Fan memimpin orang. Anda seharusnya tahu dia tidak memiliki perasaan terhadap sekte tersebut, apalagi terhadap siapapun di dalamnya. Meski begitu, ia berhasil membuat semua orang yang mengikutinya percaya padanya. Saya yakin dia jauh lebih cocok daripada Anda untuk menjadi pemimpin sekte. Wajah Xie Wuyue berkedut. Sudah marah. Tidak mendengar apapun dan hanya mengutuk. Terkutuklah. Aku telah membawa serigala ke rumahku. Aku membiarkan dia melemahkanku. Wu Yue. Penatua Yuan berteriak dan menghela nafas. Bagaimanapun juga, kamu harus mundur. Jika Anda tidak ingin melakukannya, maka Anda tidak memberi saya pilihan. Saya harus menggunakan hak saya sebagai yang mulia dan melumpuhkan Anda. Itu hanya akan memperburuk keadaanmu. Xie Wuyue gemetar, menatap Penatua Yuan dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Yang mulia, apakah kamu akan melumpuhkanku karena anak nakal? Penatua Yuan menutup matanya. Tidak mampu menahan air mata. Ketika dia membukanya lagi, dia mengambil keputusan sambil berdiri. Pemimpin sekte Xie, ikut aku. Saya akan menyatakan ini kepada semua orang dan menyelesaikannya sekarang. Tunggu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu menjadikanku pemimpin sekte. Itu sebelumnya. Penatua Yuan berhenti. Dengan pemberontakan Zuo Fan. Pernyataan Anda untuk melumpuhkan pemimpin sekte akan membuat Anda terlihat takut pada Zuo Fan. Apa pendapat sekte tentang ahli terhebat mereka? Tidak masalah. Apa arti nama saya ketika masa depan sekte ini dipertaruhkan? Wajah Elder Yuan mengeras saat dia berjalan. Xie Wuyue menatap lelaki tua itu dan berteriak, "Tuan, sambil terhuyung-huyung. Penatua Yuan berhenti lagi dan menutup matanya. Bersambung.